Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 1, teksnya ayat 32 sampai 54. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 32 sampai 47. Jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dari suku Efraim, suku Manasye, suku Benyamin, suku Dan, suku Asher, dan suku Naftali. Paragraf yang kedua, ayat 48 sampai 54. Orang Lewi tidak terhitung sebagai pasukan, melainkan mereka menanggung tugas untuk mengawasi kemah suci. Kesimpulannya, berikutnya tercatat hasil perhitungan dari suku Efraim 4.500 orang, dari suku Manasye 32.200 orang, dari suku Benyamin 35.400 orang, dan dari suku Dan 62.700 orang, dari suku Asher 41.500 orang, dan dari suku Naftali 53.400 orang. Mereka sejumlah laki-laki yang sanggup berperang itu ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak terhitung, sebab tugas mereka bukan berperang, melainkan yang mengawasi kemah suci. Mereka tanggung jawab untuk mengangkat, pasang, dan bongkar kemah suci. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tuhan memberi tugas bagi mereka akan mengangkat, pasang, dan bongkar kemah suci. Ajaran tentang manusianya, pertama, hasil hitungan menurut suku-suku yang lain, demikian itu hasil dari suku Efraim 40.500 orang, dari suku Manasye 32.200 orang, dari suku Benyamin 35.400 orang, dari suku Dan 62.500 orang, dari suku Asher 41.500 orang, dan dari suku Naftali 53.400 orang. Mereka sejumlah laki-laki yang sanggup berperang itu ada 603.550 orang. Kedua, orang Lewi tidak terhitung, sebab tugas mereka bukan berperang, melainkan yang mengawasi dan memelihara kemah suci. Mereka tanggung jawab untuk mengangkat, pasang, dan bongkar kemah suci. Ketiga, orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi aplikasi hari ini, pertama, hargailah pilihan Tuhan. Ia memberi tugas bagi kita dengan paling cocok. Ya, memang hati sendirinya dan pikiran sendirinya tidak begitu pun, hargailah pilihan Tuhan. Hargailah semua itu. Kedua, khususkanlah tugas yang melayani Tuhan, supaya memuliakan Tuhan dengan selayaknya. Memang untuk melayani dan untuk semuanya menanggung hal-hal dalam jemaat, kita harus khususkan tugasnya itu. Itu sejak perjanjian lama. Jadi PR pada hari ini, hargailah tugas-tugas dari Tuhan yang telah dibagikan kepada Anda dan saudara-saudara seiman. Dan mereka yang masih belum mengenal tugas dari Tuhan bagi Anda, tetap berdoa supaya segera memahaminya rancangan Tuhan untuk Anda. Pasti Tuhan sudah siapkan tugas Anda, tanggung jawab Anda. Dan pada waktu kita sudah memahami dan melaksanakan itu, kita akan diberkati dan kita akan berbahagia dalam anugerahnya Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.